Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Mr. Anhar di bab ke-6 kali ini. Untuk bagian ketiga, saya akan menjelaskan tentang strategi membuat judul promosi yang menarik. Lagi-lagi kenapa kita harus membuat judul promosi yang menarik? Karena ketika kita bisa memberi kesan yang baik, maka orang akan semakin penasaran dengan kita dan mau melanjutkan untuk mendengarkan promosi dari kita. Nah, strategi untuk membuat judul dalam teknik cover selling atau hypnoselling itu disebut dengan strategi membuat headlines. Sekitar 10 jenis headlines yang bisa kita gunakan untuk menarik perhatian, minat, atau bakat dari calon customer kita. Yang pertama, ada yang disebut dengan economical headlines. Apa yang dimaksud dengan economical headlines? Yaitu jenis headlines atau judul yang memberikan keuntungan secara ekonomi. Artinya, kita akan mengusik sekali lagi pemikiran bawah sadar audiens kita dari segi ekonomi. Apa saja keuntungan-keuntungan yang mereka bisa dapatkan secara finansial ketika mereka menggunakan produk atau jasa kita. Maka, biasanya headlines yang berkaitan dengan ekonomi ini pasti ada kaitannya dengan hitung-hitungan, uang, diskon, potongan harga, cashback, dan sebagainya. Contoh misalnya, ibu-ibu, bapak-bapak, untuk yang daftar pada hari ini, di tempat kursus kami, cukup membayar 500.000. Ketika bapak ibu mendaftar setelah hari ini, maka akan membayar 1.500.000. Nah, dengan adanya kata diskon seperti itu, maka orang akan merasa bahwa ini adalah mereka mendapatkan keuntungan dari segi ekonomi, lebih hemat. Maka mereka akan semakin tertarik untuk mendaftar. Atau misalnya ada kalimat yang mengatakan pesan sekarang cashback 250.000, maka orang akan semakin tertarik, akan kepo untuk membaca apa statusnya yang akan dipromosikan di situ, atau apa kira-kira produk yang akan dijual, atau apa jasa yang akan ditawarkan di situ. Karena itulah tujuan dari headlines economical atau economical headlines, itu adalah sekali lagi mengusik pikiran bawah sadar seseorang dari segi ekonomi. Yang kedua yaitu emotional headlines. Apa yang dimaksud dengan emotional headlines, Mister? Jadi emotional headline ini artinya headline yang memberikan kesan secara emosional, yang bisa membangkitkan emosional seseorang. Kok bisa seperti itu, Mister? Karena sejatinya ketika kita bisa menyentuh emosional seseorang, maka mereka akan melakukan proses penjualan lagi-lagi tanpa merasa terpaksa. Karena adanya keterikatan secara emosional, bukan cuma sekedar keterikatan secara fungsional. Apa sih contohnya, Mister? Kita bikin headlines atau judul yang berkaitan dengan emosional. Contohnya seperti ini. Anda bisa bayangkan, hanya sekali terapi maka kecanduan rokok Anda akan hilang selama-lamanya. Ini contoh headlines yang saya berikan atau saya share biasanya di status Facebook saya yang berkaitan dengan hipnoterapi berhenti merokok. Karena di sini ada kata bayangkan atau mungkin kata rasakan. Maka kita lagi mengusik emosional dari pembaca kita untuk semakin penasaran. Wah, kok bisa? Kok bisa dengan satu kali terapi merokok tiba-tiba dia berhenti selama-lamanya? Padahal sudah berbagai cara, berbagai teknik, berbagai metode yang telah kita lakukan tidak berhasil. Dia sudah minum obat, dia misalnya sudah ganti dengan vapor, dia sudah berusaha dengan menahan diri, tidak berhasil. Dia sudah dimotivasi, diceramahi, diruqyah, tidak berhasil. Kok bisa dengan menggunakan pendekatan hipnoterapi? Bisa ya. Dalam waktu satu kali terapi bisa berhenti merokok selama-lamanya. Maka itu akan mengusik emosional orang. Karena ada perasaan selain penasaran, dia juga merasa bahwa selama ini dia sudah berusaha tetapi belum berhasil. Ada perasaan kecewa mungkin, ada perasaan tidak puas mungkin. Nah, itulah yang kita bangkitkan. Itulah yang berusaha kita usik. Supaya mereka akan semakin penasaran dan semakin tertarik dengan promosi kita. Yang ketiga, headlines tipe ini disebut dengan selective headlines. Apa itu selective headlines? Yaitu jenis headlines atau judul-judul promosi yang memberikan kesan dan penawaran eksklusif kepada sekelompok orang tertentu sehingga menimbulkan efek eksklusivisme. Ya.
Apa yang dimaksud dengan eksklusivisme? Artinya memang seperti penawaran yang terbatas yang hanya kita berikan kepada seseorang atau sekelompok orang yang kalau dia daftar pada saat itu, maka dia mendapatkan keuntungan-keuntungan tertentu. Dan promo ini biasanya tidak ditawarkan kepada orang lain. Contoh misalnya, khusus bagi Anda yang mendaftar pada hari ini, ya, misalnya gini ya, saya punya tadi sekolah bahasa Inggris ya, namanya English Training Center. Khusus bagi Anda yang mendaftar di bulan Februari, maka Anda akan bisa menguasai bahasa Inggris dalam 8 kali pertemuan saja dan dapatkan diskon 25%. Nah, adanya kata khusus ini menunjukkan ini adalah selective headlines, yaitu judul-judul yang memberikan kesan eksklusivisme ya, yang tidak diberikan kepada semua orang karena khusus di bulan Februari dan dia cuma 8 kali pertemuan, belum lagi dapat diskon 25%. Artinya di luar bulan Februari tidak ada diskon seperti itu dan mungkin saja pertemuannya jauh lebih banyak. Mungkin lebih dari 8 kali pertemuan. Seperti itulah kita menggunakan selective headlines. Yang keempat yaitu curiosity headlines, yaitu headlines yang memancing rasa penasaran dari audiens kita, pembaca kita. Apa contohnya, Mister? Contohnya, jangan heran ketika murid-murid Anda tiba-tiba takjub dan ngefans kepada Anda setelah Anda menerapkan ilmu hypnoteaching, yaitu sebuah pelatihan hipno untuk digunakan pada saat proses belajar mengajar sehingga bisa menjadi lebih mudah, lebih menyenangkan dan mudah diserap oleh anak-anak. Anak-anak murid itu gampang fokus dan pelajarannya bisa jauh lebih permanen. Nah, maka saya menggunakan curiosity headlines karena di situ ada kata takjub, ada kata ngefans kepada Anda. Otomatis ketika ada kata takjub dan ada kata ngefans misalnya, orang jadi penasaran, wah kok bisa ada teknik seperti itu? Saya sudah mengajar bertahun-tahun, saya tidak bisa membuat diri murid-murid saya takjub. Karena mereka penasaran, pasti akan membaca status-status kita selanjutnya, akan semakin penasaran dan bahkan akan close the sale, ya. Selanjutnya, ada yang disebut dengan question headlines, yaitu headlines atau judul-judul yang dimulai dengan kalimat-kalimat tanya. Apa contohnya? Misalnya, saya lagi ingin mempromosikan sebuah training yang namanya training baca karakter. Contoh misalnya, apakah Anda ingin mengenal karakter orang lain hanya dalam waktu 1 menit? Ini menggunakan kalimat tanya di akhir, ya. Apakah Anda ingin mengenal karakter seseorang hanya dalam waktu 1 menit? Dengan menggunakan kata apakah dan ada kalimat tanya atau tanda tanya pada akhir kalimat menunjukkan ini adalah question headlines. Selanjutnya ada namanya fear headlines, yaitu jenis headlines atau judul yang membuat orang menjadi takut, was-was, cemas. Tetapi dalam artian kita lagi membangkitkan rasa supaya mereka semakin penasaran untuk membaca judul kita, membaca promosi kita. Contohnya misalnya, hati-hati, merokok bisa membunuh Anda jauh lebih cepat daripada penyakit kanker. Contoh misalnya. Terus ada namanya common headlines. Common headlines ini artinya jenis headlines atau judul yang ditandai dengan kalimat perintah. Misalnya, daftar sekarang. Itu adalah contoh kalimat-kalimat yang akan membuat orang tertarik karena adanya kalimat perintah atau instruksi. Kedua dari terakhir adalah claim headlines, yaitu jenis headlines yang disertai dengan pernyataan mengklaim sesuatu. Contoh misalnya, kami menguasai teknik bahasa Inggris, bisa menguasai dan speaking bahasa Inggris dalam waktu 3 hari. Itu hanya ada di English Training Center. Yang terakhir, yang ke-10, yaitu headlines yang berkaitan dengan UNI headlines, yaitu sebuah judul yang ada kata saya dan Anda dalam judul tersebut. Tujuan dari headlines ini adalah untuk membuat orang menjadi aware, perhatian, karena ternyata bukan cuma dia sendiri yang sebagai pengguna dari produk tersebut, tetapi saya pernah juga merasakannya. Saya pernah mencoba, selanjutnya giliran Anda. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.